Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Getri Salsabila. Saya dari Prodi Keperawatan ingin mempresentasikan materi saya, yaitu faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan cairan. Latar belakang. Cairan dan elektrolit sangat diperlukan dalam rangka menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh adalah merupakan salah satu bagian dari fisiologi homeostatis. Keseimbangan cairan dan elektrolit melibatkan komposisi dan perpindahan berbagai cairan tubuh. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air dan zat tertentu. Elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik atau disebut ion jika berada dalam larutan. Cairan dan elektrolit masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, dan cairan intravena dan didistribusikan ke seluruh bagian tubuh. Mengetahui dan memahami faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan dan elektrolit. Cairan tubuh dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Cairan intraseluler adalah cairan yang berada di dalam sel di seluruh tubuh, sedangkan cairan ekstraseluler adalah cairan yang berada di luar sel dan terdiri dari tiga kelompok, yaitu cairan intravaskuler, cairan interstitial, dan cairan transseluler. Faktor-faktor yang mempengaruhi cairan dan elektrolit. Yang pertama, usia. Asupan cairan individu bervariasi berdasarkan usia. Dalam hal ini, usia berpengaruh terhadap proporsi tubuh, kebutuhan metabolik, serta berat badan. Bayi dan anak di masa pertumbuhan memiliki proporsi cairan tubuh yang lebih besar dibandingkan orang dewasa. Yang kedua, aktivitas. Aktivitas hidup seseorang sangat berpengaruh terhadap kebutuhan cairan dan elektrolit. Aktivitas menyebabkan peningkatan proses metabolisme dalam tubuh. Hal ini mengakibatkan peningkatan saluran cairan melalui keringat. Dengan demikian, jumlah cairan yang dibutuhkan juga meningkat. Yang ketiga, iklim. Nominalnya individu yang tinggal di lingkungan yang iklimnya tidak terlalu panas tidak akan mengalami pengeluaran cairan yang ekstrim melalui kulit dan pernapasan. Yang keempat, diet. Diet seseorang berpengaruh juga terhadap asupan cairan dan elektrolit. Jika asupan makanan tidak seimbang dengan tubuh, berusaha memecah simpanan protein dengan terlebih dahulu memecah simpanan lemak dan glikogen. Yang kelima, stres. Kondisi stres berpengaruh pada kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh. Saat stres, tubuh mengalami peningkatan metabolisme seluler, peningkatan konsentrasi glukosa darah, glikolisis otot. Mekanisme ini mengakibatkan retensi air dan natrium. Yang kelima, stres. Kondisi stres berpengaruh pada kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh. Saat stres, tubuh mengalami peningkatan metabolisme seluler. Yang keenam, penyakit. Trauma dan jaringan dapat menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit dasar sel atau jaringan yang rusak. Yang ketujuh, tindakan medis. Beberapa tindakan medis menimbulkan efek sekunder terhadap kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh. Tindakan pengisapan cairan lambung dapat menyebabkan penurunan kadar kalsium dan kalium. Yang kedelapan, pengobatan. Penggunaan beberapa obat seperti diuretik maupun laksatif secara berlebih dapat menyebabkan peningkatan kehilangan cairan dalam tubuh. Yang kesembilan, pembedahan. Klien yang menjalani pembedahan beresiko tinggi mengalami ketidakseimbangan cairan. Beberapa klien dapat kehilangan banyak darah selama periode operasi. Kesimpulan, cairan tubuh merupakan media semua reaksi kimia di dalam sel
Tiap sel mengandung cairan intraseluler yang komposisinya paling cocok untuk sel tersebut dan berada di dalam cairan ekstraseluler yang cocok pula. Cairan tubuh dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu cairan ekstraseluler dan cairan ekstraseluler. Cairan intraseluler adalah cairan yang berada di dalam sel di seluruh tubuh, sedangkan cairan ekstraseluler adalah cairan yang berada di luar sel dan terdiri dari 3 kelompok, yaitu cairan intravaskuler, cairan interstitial, dan cairan transseluler. Cairan tubuh terdiri dari air atau pelarut dan substansi terlarut atau zat terlarut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan dan elektrolit, di antaranya adalah yang pertama usia, yang kedua jenis kelamin, ketiga sel lemak, yang keempat stres, kelima sakit, keenam temperatur lingkungan, dan yang terakhir diet. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.